atas panggung. Tos dulu ya Kang Ito. Iya, gini tosnya. Ini sudah lengkap satu alat pancing berserta umpan-umpan ya. Jika Anda ingin mendapatkan ini, segera merapat di depan panggung. Bener kan, Kang? Ini bakal kita bagi-bagi hadiah sekarang. Oke, Kang Ito, kita semuanya pengen tahu nih dari umpan jempol apa saja yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Silakan Kang Ito. Ya, selamat malam untuk semua angler, salam strike. Ya, perkenalkan nama saya Kang Ito sebagai owner umpan pancing cap jempol. Di sebelah saya namanya Mahesa. namanya Mahesa. Beliau pemancing karena wajahnya gelap. Bawaan ya. Malam ini saya akan sharing dengan produk kita, tapi secara umum bahwa bukan bicara masalah produk, tapi saya akan sharing bagaimana sukses memancing pelampungan atau lomba pelampungan. Biasanya lomba ini ada ikan mas, ikan bawal, patin, dan juga lele. Kita mengambil judul sukses mancing pelampung bersama Kang Ito. Seperti kita ketahui bahwa mancing tidak hanya di laut, tidak hanya di rawa, tapi ada di kolam. Bahkan 3 tahun terakhir pemancing di kolam sangat luar biasa besar. Salah satunya adalah menggunakan pelampung atau teknik pelampung yang biasa disebut kalau di Jabodetabek dengan kolam harian, kalau di Bandung bisa dikatakan dengan kilo gebrus, kemudian bisa istilah dengan nama gaplean, bisa yang sekarang lagi tren di mana-mana ada muncul adalah teknik galapung. Intinya semua sama, bahwa kita mancing menggunakan pelampung, target utamanya adalah ikan mas. Bagaimana cara suksesnya? Ikutin ya, jangan kemana-mana. Nah, di dunia pemancing tentu kita harus penuhin syarat-syaratnya dulu. Tentunya ada alat pancing semacam ini, kemudian ada kolamnya yang dipancing, kemudian ada ikan di kolam, tentu saja umpan. Itu target-target kurang lebih kayak apa? Ini kurang lebih untuk sukses memancing, khususnya ikan mas. Yang pertama adalah lapaknya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah lapak, yang kedua adalah umpan, yang ketiga adalah piranti, yang keempat skill atau keterampilan kita, yang kelima bicara hoki atau keberuntungan. Saya tidak akan melepas hoki atau keberuntungan ini. Dimanapun, dimancing dimanapun akan selalu berkata, saya tidak hoki, saya tidak beruntung dan sebagainya. Tapi akan kita bahas. Kalau kita bicara hoki dan beruntung, ya sudah, semuanya selesai. Tapi menurut kita bahwa usaha semaksimal mungkin baru kita bicara keberuntungan. Nah itu, kita akan coba kupas satu persatu. Tapi setiap ada satu spot kita akan adakan tanya jawab ya. Jadi boleh bertanya bebas, nanti akan dijawab insya Allah sama expert saya ada di sebelah saya. Kita akan bicara masalah pertama, masalah lapak. Next. Nah, ini ada beberapa gambar kolam yang biasa dipakai buat lomba di Jabodetabek, dan ini di Jawa Timur kalau nggak salah. Kemudian saya agak lupa, tapi ini di Depok, ada di mana? Inilah kolam yang ada dipakai untuk mancing. Biasanya kolam sebesar ini dibagi beberapa lapak atau beberapa pemancing. Rata-rata antara 30 sampai dengan 100 lapak atau 100 orang. Nah, setiap lapak dikasih jalur benang atau tali sehingga setiap lemparannya tidak bisa melewati batas tersebut. Kenapa saya bilang lapak menentukan kesuksesan yang nomor 1? Karena kalau di ikan mas berlaku
ikan mas itu bergerombol, berkumpul di tempat-tempat tertentu yang mereka sukai. Jadi tidak bisa diatur sama sekali, dan ini menjadi satu tantangan atau challenge bagi pengusaha atau pengelola kolam. Bagaimana membuat satu ikan mas itu menyebar di semua lapak. Bagaimana caranya sampai sekarang kita juga nggak tahu. Bahkan menjadi PR nomor 1, bagaimana membuat ikan emas itu bisa menyebar di semua lapak, bisa menyebar di semua sisi kolam. Akan tetapi 80% pengalaman pribadi saya bicara pengalaman pribadi, yang lain saya nggak tahu. 80% pengalaman saya mancing dari ujung Aceh sampai alhamdulillah di Irian, selalu ada lapak favorit. Maksudnya lah ada lapak favorit adalah di mana di situ ada banyak ikan. Walaupun ada teori-teori yang bisa mengumpulkan ikan, ada teori-teori yang menyampaikan bahwa umpan saya bisa menarik ikan, umpan saya bisa mengumpulkan ikan, umpan saya bisa membuat ikan berkumpul. Tapi itu hanya teori. Pada prakteknya ya wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi saya sendiri menceritakan bahwa semua karena tergantung kondisi alam itu tersendiri. Kita nggak tahu bagian dasar tanah itu kenapa ikan mas ada di situ. Kita nggak tahu kenapa mereka senang di situ gitu. Nah itu yang saya bilang, kenapa kesuksesan yang pertama kali sukses adalah menentukan adalah lapak. Yang seperti tadi saya bilang, kita ini kolam rata-rata antara lebarnya sekitar ya 10 sampai 14 meter, panjangnya sampai 60 meter. Mungkin ikan ada di posisi pojok sini, pemancingnya ada di sana, nggak mungkin dapat ikan. Atau ikannya ada di tengah, mancingnya di pinggir dan sebagainya. Kira-kira gambaran kolam yang ada di Indonesia kurang lebih kayak gini. Tapi di setiap wilayah, setiap daerah berbeda. Terutama untuk di Sumatera, mereka lapaknya besar sekali, bisa sampai 200-300 pemancing, bahkan hampir setengah lapangan bola yang dia pakai. Semakin ke Jawa, semakin kecil. Jabodetabek sendiri areanya ukuran antara 10 meter sekali 30-40, kemudian ke Bogor lebih kecil, ke Sukabumi lebih kecil lagi, ke Bandung mulai agak gede. Teorinya berbeda-beda, setiap wilayah beda-beda. Kita akan coba jelaskan. Nah, ini yang disebut nama, kita bilang lapak. Kalau penyebutan di lomba mancing, kita punya waktu berapa lama ya? Sampai jam berapa? Sampai setengah 9. Oh, berarti saya harus ngebut karena waktunya 30 menit. Kalau saya jelasin nggak cukup. Oke, kita cukup segitu. Nanti pertanyaannya di akhir aja ya. Next. Ini berkenaan dengan umpan. Kalau tadi kita sudah tahu posisi ikannya di mana, tentunya dengan umpan. Kenapa? Umpan sebagus apapun di lapak nggak ada ikan, nggak mungkin dimakan, ya kan? Tapi ikan sebanyak apapun, kalau umpan jelek nggak dimakan juga. Nah, kita akan lihat ada beberapa umpan sampel, umpan simpel yang ini. Ini saya ciptakan, saya racik pada tahun 2016 apa 2015. Kita sebut dengan racikan umpan sedeng yang sangat simpel menurut pemancing pada rata-rata, tapi hasilnya sangat maksimal. Kenapa sangat maksimal? Saya melihat dari permintaan pembeliannya, itu sangat luar biasa banyak. Dan saya sudah tes dengan pribadi saya sendiri di Sumatera, mulai dari Pekanbaru, di Padang, di Jambi, di Palembang, di Lampung saya udah coba. Kemudian Jawa hampir semua saya pernah coba, Jawa Timur, sampai ke Sulawesi, Manado saya pakai umpan ini. Hasilnya sangat luar biasa, bahkan di atas rata-rata. Ini namain umpan sedeng. Sedeng itu kalau bahasa Jawanya orang gila, ya kan? Umpan sedeng. Tapi jangan tulisannya sedang, bukan, sedeng. Ini racikannya, dan ini sangat luar biasa bagus dimakan ikan. Cukup dengan telur asin, keju, kroto, dan itu salah satu produk kita, jempol premium biang susu. Kita coba lihat sebentar ya.
Kira-kira cuma 2 menit. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara raciknya, silakan subscribe YouTube saya, Kang Ito. Di situ kita share semua racikan yang pernah kita pakai dan pernah kita coba, serta racikan dari masukan daripada pemancing kita buat YouTube-nya di situ. Saya cepat aja Pak, nanti kita sesi tanya jawab lebih panjang ya, pasti akan lebih banyak yang nanya. Next video, karena itu udah selesai. Next video. Ini umpan pelangi super amis. Nanti bapak-bapak sekalian bisa lihat siapa yang ada di situ. Ini sudah ada di YouTube saya. Itu bahan-bahannya seperti itu. Cukup lumayan banyak, tapi nanti bisa dilihat di YouTube. Saya cepat aja. Itu di sebelah saya. Kalau nggak salah jabatannya apa ya sekarang ya, Mas Agung ya, di sini. Orangnya mana ya? Ini yang versi kukus. Kalau tadi tidak dikukus, jadi umpan simple dadakan. Kalau ini kita menggunakan kukus, jadi telurnya kita menggunakan telur bebek. Jadi kalau yang mancing di laut atau nggak pernah mancing pasti akan heran. Orang mancing ikan mas susah banget makanannya ya. Ada keju, ada susu, ada macam-macam. Ternyata itu. Kenapa pakai begitu? Karena kita butuh aroma. Aroma yang amis, aroma gurih, aroma wangi. Itu 3 aroma yang pokok yang dimakan ikan. Di beberapa wilayah tempat teman-teman di Bandung atau teman-teman dimanapun ada yang juga menghitung dengan nilai kadar protein, tapi bagi saya pribadi kurang, jadi saya lebih mengejar ke aroma. Mas buah nyemplung itu ada aromanya ya? Bisa dicepetin ya? Dalam air ada aromanya. Yang di mana? Dari dalam air itu ada aromanya. Adalah airnya aromanya. Nanti kita diskusi aja. Nah itu kita kukus ya Pak, masukin plastik. Nah, yang ini yang amis, yang ada spesialnya jempol itu, ini pelangi ya, karena kan wangi, namanya pelangi, ada hijau, ada kuning, ada merah, dot-dotnya itu istimewa banget ya. Kita tinggal lembutin. Pengerasnya pakai orang umum Cinoy, atau saya ada pelangi, ada pengeras juga, jadi kita tepang di tasan. Kita udah pasang ya, tinggal siap. Nah itu umpannya. Kenapa saya bilang tadi umpan nomor 2? Saya cerita bahwa ikan itu ikan mas tertentu akan berposisi di tempat yang tertentu kita nggak tahu. Nah pembuktiannya adalah sebagus apapun umpan, tapi di lapak kita nggak ada ikan, nggak sukses juga. Jadi semuanya harus mendukung. Kalau di lapak ada ikan, umpan bagus, maka akan dimakan ikan. Nah ini salah satu piranti. Kalau kita melanjutkan ke piranti, kalau tadi lapak sudah, kemudian umpan sudah, kita masuk ke piranti. Piranti yang umum digunakan adalah menggunakan joran ukuran panjang yang umum di Indonesia adalah 150 sampai dengan 180 cm. Itu umum. Kemudian kekuatannya 4 sampai 18 lip, dengan paling enak kita menggunakan yang medium trapper. Kalau untuk ikan mas kita mancingnya medium trapper. Ada 3 joran, ada fast trapper, medium trapper, slow trapper. Jadi kalau kita pakai rata-rata joran yang kita pakai adalah ini 4 sampai dengan 16 lip. Kekuatan benang setiap daerah beda-beda.
Kalau teman-teman Jabodetabek pada umumnya adalah menggunakan ukuran benang 0,21 atau 22 sampai dengan 0,26. Kalau kita hitung lip adalah kurang lebih 8 sampai 12 lip. Kemudian untuk rel kita bisa menggunakan seri 500 sampai dengan seri 3000. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi untuk kekuatan, tapi untuk di daerah-daerah tertentu kayak di Sukabumi, Bandung, kemudian sana sedikit, dia pakai benangnya agak kecil, 016 sampai 018 paling besar. Ke timur lagi di daerah Jawa menggunakan 010, 011. Jadi mereka setiap wilayah beda-beda. Nah, ini salah satu rangkaian mata kailnya. Di Jabodetabek rata-rata menggunakan 3 rangkaian mata kail. Jadi satu joran ini menggunakan 3 rangkaian mata kail, ada yang 2, ada yang 1. Di Jawa Barat, di Bandung ada yang sampai 5, ada yang sampai 7 rangkaian mata kail satu kali lempar. Jadi itu setiap beda-beda. Silahkan teman-teman yang suka menggunakan 1 kail juga nggak ada masalah, 2 kail nggak masalah, 3 kail juga nggak ada masalah. Karena setiap daerah punya aturan yang berbeda-beda. Kemudian saya perlu jelaskan penggunaan daripada detektor atau pelampungnya. Karena kalau tadi kita bilang bahwa sukses menggunakan pelampung, inilah pelampungnya. Ini pelampungnya. Ini sekarang lagi tren, kalau orang pemancing bilang ini namanya pelampung jarum. Ini lagi tren banget. Kemudian di Sukabumi menggunakan pelampung ini, pelampung cabai. Ini sudah jatuh. Itu yang lebih gede, biasanya lebih kecil lagi. Ada yang menggunakan ini. Kemudian tipe-tipe itu berbeda-beda, tergantung daripada kondisi serta wilayah kolam yang kita tuju. Maksud saya kenapa saya dijelasin berbeda-beda? Karena jarak lempar setiap kolam adalah berbeda. Semakin jauh lemparan kita, itu kita butuh pelampung yang agak tinggi supaya kelihatan mata dan cara deteksinya lebih gampang. Kemudian semakin pendek lemparan kita lebih baik menggunakan pelampung yang lebih kecil. Nah, kita sudah menggunakan piranti, kemudian kita bicara next. Nanti kita diskusi Pak, kira-kira kita butuh waktu 20 menit untuk diskusi. Nah, itu tadi saya bilang piranti, ukuran jorannya, kemudian diameter benang, rel 500 sampai dengan 3000 sudah cukup, tapi kalau mau pakai 4000 juga boleh. Mau pakai 5000 juga gak ada masalah, tapi nyamannya segitu. Next. Nah, kita di sini kita bicara skill. Skill kenapa kita akan berpengaruh dengan kesuksesan? Contohnya begini Pak. Ini dari sisi pemancing sampai dengan lapak itu, yang ada pipanya itu ada yang jaraknya cuma 2 meter sampai yang jaraknya sampai 10, bahkan sampai 12 meter. Kalau skill kita nggak bagus, kita nggak bisa melempar umpan kita sampai dengan pipa itu. Kemungkinan dapatnya sedikit, karena ikan mas cenderung lebih suka berkumpul di titik-titik air atau blower, karena setiap kolam selalu ada blower atau titik pancuran air yang ada di tengah itu. Jadi potensinya sangat besar ada di situ. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya menggunakan range benang yang tadi saya sebutkan? Karena kalau benang kita terlalu besar di atas 024 atau 026, dia akan sulit keluar dari rel melalui cincin itu. Pas kita lempar, coba praktekin salah satu. Pas kita lempar, kalau kita menggunakan besar, umpan kita akan runtuh, jatuh. Akan runtuh atau jatuh. Jadi, kenapa saya sarankan dengan menggunakan benang-benang tersebut, supaya waktu kita mau melempar dari titik-titik itu lebih gampang. Semacam itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga, apabila kita strike ikan, handling kita nggak bagus,
Ikan lari ke kanan ke kiri, Pak. Ya, ikan lari kanan kiri akhirnya bisa nyangkut ke sebelah, nyangkut ke benang, nyangkut ke patok dan sebagainya. Karena kita tidak handlingnya terlambat. Itu yang menyebabkan salah satunya tidak suksesnya acara mancing kita. Banyak sekali teknik-teknik yang mungkin kalau saya jelaskan saya cukup waktu 2 jam. Saya pernah jelasin satu teknik bisa 2 jam, tapi karena ini cepat ya nanti kita diskusi aja ya. Nah, itu kita bicara skill, pasti setiap orang akan berbeda hasilnya. Sebagai bukti begini Pak, saya sering mancing berdua, sering mancing karena ada di kita itu ada lapak tandem, jadi satu lapak berdua. Saya kebetulan jarak lemparannya berapa meter ada bro ya? 14 meter. Ikan makan di bawah pipa 14 meter. Saya sudah dapat 5, teman saya baru dapat 1. Itu kalau bicara teknik. Saya sudah dapat 5 ekor, teman saya baru 1. Tapi kalau bicara hoki, saya pernah ada Om Budi BJB ya. Om selamat malam Om, lama banget gak ketemu. Apa namanya? Bicara hoki, saya pernah dapat 1 ekor dalam mancing sehari, teman saya sampai 20 ekor. Saya nggak ngerti, padahal saya yang buat umpan dan sebagainya. Tapi nanti ada yang ketawa di belakang saya. Oke, kita bicara skill, itu buktinya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang berat kita cari, ini yang susah kita cari ya, karena kuncinya begini. Kalau ikan mas selalu lomba, kalau lomba pasti ada juaranya. Nah, mancing kita sangat sukses, lempar tepat, dapat ikan banyak, terakhir perhitungan kita nggak juara. Sukses nggak kita mancing? Sukses, dapat ikan banyak, iya, landed iya, strike iya, semuanya umpan kita masuk, tapi kita nggak juara. Apa katanya? Semua orang pasti bilang hoki. Kenapa saya taruh di paling akhir? Hoki adalah ada usahanya. Kalau kita nggak mau ada usahanya, mengandalkan hoki, sudah nggak usah pusing, nggak usah pakai umpan, pancing, kasih mata kail, lempar, jebret. Kalau ada ikan besar lewat, nabrak, kita tarik, nyangkut di badan, kan sah, juara juga. Itu kita bicara hoki. Tapi nggak ada nikmatnya mancing, nggak ada nikmatnya mancing. Nah, ini sebagian teman selalu bilang hoki selalu nomor 1. Kalau saya enggak, saya selalu berpendapat usaha dulu semaksimal mungkin, hoki ngikutin. Kalau kita bicara mau hoki ya sudah, nggak ada pedagang umpan, nggak ada pedagang jalan, nggak ada semuanya. Ya itu secara garis besar 5. Yang pertama, balik yang pertama tadi Mas, yang kedua bukan yang pertama. Ya Om, ya itu tadi sukses mancing pelampung versi saya. Yang pertama lapak, umpan, piranti, skill dan hoki. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Lembek diskusi, pasti akan ada yang bertanya. Karena kalau ngobrolin mancing tuh dari sore sampai pagi nggak bakal habis. Ya nanti biar ada Eca, ada expertnya ada di sini. Silahkan yang mau tanya. Saya insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya akan tanya, ada senior saya di belakang. Silakan, saya tunggu. Ya, selamat malam. Saya mau menanya ini Pak. Namanya kenalin dulu Mas, namanya siapa? Oh, kan nama saya RT. Saya mau nanya Pak, kalau umpan sedek itu kenapa nggak pakai amisan dan bisa dimakan Pak? Kenapa Pak? Tanya sama itu. Perihal tentang umpan sedeng ya, walaupun tanpa amisan tetap dimakan karena kan amisnya sudah dari telur asin dan kuningnya. Telur asin kuningnya itu kan mengeluarkan aroma amis juga, walaupun nggak sekencang memang dari amisan berupa ikan ya. Tapi itu pun sudah mencukupi. Tambah lagi kalau misalkan kadang-kadang kan
para pemancing itu kadang-kadang suka eksperimennya lebih gila. Ditambahin esen pun tetap pasti bisa. Yang aja beda ayam templek lah. Gimana? Ya, jelas? Makasih banyak. Saya tambahin, jadi unsur umpan itu kan sebetulnya ada kayak yang dimakan itu, ada 3 kan, amis, wangi, sama gurih. Kenapa umpan sedeng dimakan? Karena ada 2 unsur yang kuat. Yang pertama adalah gurih, yang kedua aroma wangi. Gurihnya dari mana? Dari kejunya. Kemudian wanginya dari mana? Premium yang susunya itu sangat kuat. Puas ya Pak? Terima kasih. Yang lain? Selamat malam, Kang Ito. Malam. Teman-teman. Nama saya Anca dari daerah Manggarai. Saya mau bertanya nih Kang, kalau untuk mancing itu ikan mas khususnya untuk dia mencari makan itu gimana sih? Maksudnya dari umpan kita udah bagus nih, wangi segala macam, tapi nggak dimakan juga. Yang sama tanya itu cara makan dari ikan mas itu tuh dia dari aroma atau dari apa? Sekian, terima kasih. Berarti kesimpulannya ikan sulit menemukan umpan berarti ya. Bisa jadi pertama sih paling utamanya biasanya aroma umpannya itu kalah sama sekeliling ataupun lingkungan yang ada di situ. Misalkan Bapak pakai umpan wangi, akan tetapi lumpur yang di dasar itu lebih bau kan pasti bakal menutup Pak. Begitu. Jadi ikan itu bukannya nggak makan, akan tetapi sulit mencari. Gitu, Pak. Ya sulit mencari. Tambah lagi kalau misalkan ke dalam lumpur pun agak tebal kan, otomatis umpan sebagian akan masuk lumpur. Itu pun sulit mencari. Selebihnya sih hanya itu aja. Ya, perlu saya tambahin, sebetulnya umpannya nggak jelek Pak, cuma karena faktor alam. Kalau kita bicara faktor alam, tentu ikan kita bicara dengan suhu air dan kondisi pH air. Ikan akan makan bagus antara 27 derajat, sekitar 26 sampai 29 derajat Celcius pada dasar kolam. Teorinya begini, kalau di bawah itu, di bawah 25 derajat, pasti kemungkinan akan naik ikan. Ikan naik kira-kira 2 jengkal, atau untuk mengejar supaya suhu itu tercapai. Karena teorinya adalah matahari bersinar, kalau kedalaman 60 sampai 80 cm, dasar kolamnya itu kalau nggak panas sekali, dasar kolamnya nggak mencapai suhu yang kita targetkan. Ikan akan makan bagus pada suhu 27 derajat, itu paling bagus. Nah, kalau misalnya demikian, kita siasati Pak. Caranya gimana? Kita agak gantung sedikit mata kail kita. Kalau tadi kan kita 3 rangkaian, 1, 2, 3, kita gantung, kita taruh paling dasar yang paling ujung, kemudian yang paling atas kita bisa gantung. Nah ini, contohnya ini yang paling kanan kita taruh umpan kecil aja, seukuran kacang kedelai, ya, tilus orang bilang. Yang paling bawah kita taruh segede jempol. Lampung kita naikin sedikit, kita turunin sedikit supaya kelihatan cuma ya kira-kira 1 cm atau setengah cm aja cukup. Jadi semacam ada gerakan, karena ikan mas makan, teman-teman Bandung nih, ada Om BJB, jadi saya harus nggak boleh salah. Teman-teman Bandung selalu bilang ikan makan karena ada satu, menurut saya, aroma, kedua sensor. Karena hampir semua ikan laut juga dia akan menggunakan sensor gerakan. Sensor gerakan itu kita perlu. Jadi kembali lagi, kita kembali ke skill kita sampai kayak apa. Jadi kalau misalnya lama nggak mau makan, coba diukur itu, naikin, kemudian benangnya kita sering gerakin. Karena kalau dia nggak ketemu penciuman aromanya, atau dia lagi malas karena suhunya, tapi begitu kena sensor gerakan, dia akan refleks
ikan itu akan refleks menyerang, dianggap sebagai musuh. Nah itu yang dimakan, itu teorinya. Puas Pak? Terima kasih. Selanjutnya silakan. Jempolnya itu ya Pak, itu umpan ya, umpan. Itu bisa nggak hanya jempolnya aja tanpa dicampur-campur yang lainnya itu? Pertama tuh, yang keduanya itu bisa kita dapetin di mana ya belinya gitu kalau selain di Bandung? Apa bisa ada di online atau gimana? Makasih. Terus harganya berapa? Sebenarnya sih begini, kalau kita pengen hasil memuaskan, pastilah kita bakal pakai bahan-bahan yang penunjangnya itu bakal pakai bahan-bahan yang terbaik. Kan karena kan kita mancing itu awalnya nih dari rumah, gue pengen neter, bahasa kasarnya. Jadi gimana caranya kita tuh dapat ikan yang banyak dan memuaskan hati kita. Jadi kalau misalkan bisa, sebenarnya bisa bahasanya hanya pakai umpan jempol diseduh air panas pun bisa. Cuma kan kalau misalkan tetangga pakai proto, dari sensor geraknya aja kita udah kalah, ya Pak. Dari sensor geraknya udah kalah. Kalau masalah perihal harga sih, ya, sudah terjawab Pak. Yang masalah itu pengalaman nih Pak, saya cerita pengalaman. Saya suatu saat ada di Rangkas Bitung, ada mulai mancing jam 1, saya datang jam 12, ada 14 orang mancing Pak. Saya datang, maaf saya promosi, saya bilang saya bagi-bagi, oh ya saya udah kenal umpan ini gitu kan. Owner kolamnya menggunakan umpan amis spesial, dia pasti langsung ambil amis. Kemudian mancing satu orang 1 kilo Pak, saya nggak bawa apapun, saya cuma bawa premium dan susu. Saya pengen buktikan bahwa umpan saya makan tanpa menggunakan campuran Pak. Saya pakai ambil air kolam, kemudian saya becek di situ dengan teman saya di sebelah, kita mancing. Gak sampai 1 jam Pak, saya dapat 18 ekor, 3 kali strike, double strike. Itu masih ada videonya. Nanti saya akan buktikan bahwa umpan saya tanpa apapun dimakan sebetulnya. Yang tidak membuat dimakan, tahu nggak kenapa Pak? Tidak tahu? Karena Bapak pengen juara. Nah, kalau Bapak ikhlas, mancing biasa pasti bisa. Satu, yang kedua, saya ciptakan kreasi umpan jumput. Umpan jumput itu hanya amis spesial dan setengah sendok tuna. 2 macam Pak. Harga 7.000 perak. Saya sudah mancing dimanapun dengan tiket 1 juta saya berani. Dan itu bukti makan. Itu salah satu contoh. Nah kalau untuk harga range produk kita itu ada kurang lebih variannya 6 tambah 6, 12 tambah 15, 17, hampir 50 Pak. Jadi saya nggak apa. Tapi kalau Bapak tanya selain di Bandung di mana, alhamdulillah saya ada 150 agen besar di seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh saya punya sampai alhamdulillah ada Irian. Jadi kalau Bapak belum pernah ketemu produk merek saya, berarti Bapak jarang ke toko pancing. Kalau Bapak mau silahkan, kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak, ada 3. Kemudian kita di Jempol Online juga ada di website kita juga ada www.umpanjempol.com. Kalau Bapak mau detail lagi racikannya gimana, Bapak subscribe YouTube saya, YouTube channel saya, Kang KANGITO, Kang Ito. Terjawab Pak? Terima kasih. Yang lain? Ya silakan. Kalau ini sih sebetulnya agak di luar konteks ya Pak ya. Jadi seperti kayak di dunia lomba gitu, pancing segala macam, itu kan sering kedengeran ada ilmu tersendiri gitu loh Pak. Memang kalau semua kan udah pada canggih-canggih lah, dia punya caranya, dia punya ini, tapi ada semacam kayak yang supranatural gitu loh Pak. Jadi kalau untuk menang lomba itu pakai macam-macam gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih itu Pak, karena ini kan cuma sering dengar tapi nggak bisa dibuktiin. Gitu aja Pak. jujur saya belum mungkin sih. Hah? Saya belum. Yakin? Saya curiga juga teman saya pakai. Saya pernah dikasih tahu teman Pak. Pernah dikasih tahu teman. Tapi dia lagi ta'ala, insya Allah saya nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah. Saya pernah dikasih tahu.
pakai jimat itu cara nyobanya begini Pak. Kalau 5 kali Bapak mancing, 4 kali juara, boleh jimat Bapak pakai. Katanya, tapi kalau 5 kali Bapak mancing pakai jimat, hanya sekali juara berarti bukan karena jimat. Ya karena keberuntungan, saya bilang. Orang bilang, saya sering, ya kita tidak boleh munafik lah Pak. Kita tidak boleh menutupi hal itu pasti ada. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu dari Aceh orang pakai jimatnya kayak apa. Karena saya kalau mancing saya bukan nikmati mancingnya Pak, nikmatin ketemu teman ngobrolnya. Kalau saya hitung lebih daripada 20 sampai 50 jimat yang pernah dikasihkan ke saya. Demi Allah Pak, begitu sampai rumah, karena saya tidak pernah mau mengecewakan orang. Ketemu di Kalimantan, saya kasih ini dari Kalimantan, kayu ini. Oh iya terima kasih, saya bawa. Begitu turun dari pesawat, lewat kali saya buang, king, aman. Besok lagi ketemu lagi yang lain, king saya. Karena gini, Pak, mohon maaf, kalau Bapak udah pakai jimat, mancingnya nggak nyaman. Sumpah demi Allah, serius. Kalau Bapak udah pakai jimat, pasti itunya. Dan saya kebetulan orang Muslim, itu termasuk musyrik bagi saya. Jadi jawaban saya kayak gitu Pak. Yang lain silakan. Sebenarnya itu dalam hal mancing kan, ikan mas itu kan ada yang Ridho bilang kan aroma. Nah untuk ikan, saya itu kadang suka nemu ini ikan ukuran 1,2 kilo, terus ikan ukuran 1,5 kilo, 6 sampai 7. Nah kalau untuk umpannya itu yang 1,2 kilo itu seperti apa, dan yang ukuran 1,5 kilo itu seperti apa gitu. Apakah amis atau wangi atau gimana gitu. Ya Bapak aja deh langsung. Ya. Bagi saya pribadi, saya tanya balik sekarang. Pas kasih mic-nya, biar saya tanya balik. Mas sering mancing nggak? Ya. Sering main ikut lomba nggak? Ya. Oke. Sekarang kalau bikin umpannya gimana? Malam sebelumnya atau dadakan? Kalau saya itu kadang sih dadakan, sampai nggak bisa tidur kadang Pak. Okay. Jadi mikirin gitu, besok nih ikannya ukuran berapa ya? Mancing dia kagak mancing gitu Pak. Oke. Jadi pikiran Pak, aduh. Terus gini, kalau misalnya kan saya tanya lagi, kan kita nggak tahu ukuran ikannya berapa kan? Umpan apa yang kamu bawa? Biasanya sih kalau saya itu gurih, jatuhnya lebih ke gurih. Nah, ya. Terus? Ya udah paling kalau saya bawa amisan gitu kan buat antisipasi aja. Kalau gurih itu untuk ikan ukuran berapa? Kalau saya itu balik berapa ya? Sedang sih 4 gitu. 4. Kalau misalnya yang dilepas ukuran 2, kamu pulang apa mancing? Ya makanya itu saya bingung karena yang ngejok gitu. Ya jadi gini, saya jawab, saya balik. 90% teman saya mancing kalau bikin umpan adalah malam sebelumnya. Ya nggak? Ya. 90% dia udah belanja, dibawa pulang, kemudian dia racik, dia kukus, kemudian simpan di kulkas. Bener apa enggak? Ya. Pagi bangun jam 4 atau jam 5 pagi kukus lagi. Padahal kalau mau kerja bangunnya jam 7. Ya kan? Kalau pas mau mancing bangunnya jam 6. Nah jadi faktor tersebut bisa diakalin dengan cara begini. Ini secara teori. Secara teori, kalau ikan kecil katanya main amis. Katanya main amisnya tinggi. Kalau ikan besar mainnya wangi atau gurih. Tapi mohon maaf, ada teman saya BJB di Bandung. Dia di Bandung ikannya 1,12 kilo, 1,8 kilo, paling gede 1,6 kilo. Umpan aroma orang temen Bandung kayak apa? Pakai esen 2 tutup. Aroma wanginya yang luar biasa, tapi tetap makan. Berarti secara teori, secara khusus bahwa ikan kecil menggunakan aroma amis, kemudian ikan besar menggunakan aroma gurih, tidak ada teorinya. Sampai sekarang saya belum menemukan buku literatur tentang mengatakan bahwa ikan kecil menggunakan amis, ikan gede menggunakan itu. Karena dari kecil dari dia lahir, dari netes ya, netes sorry.
Dari netes sampai dia indukan, dipiara, impanin apa? Pelet. Sudah, pelet aromanya apa? Nah iya udah, selesai. Jadi kalau mau mancing, Bapak nggak usah khawatir, nggak usah takut besok itu ukurannya berapa. Pokoknya bikin umpan aja deh, terserah. Tapi jangan lupa bawa cadangan, amisan. Amisannya, antisipasinya bisa bawa tuna jempol produksi kita. Itu simple karena 90 gram packingnya menggunakan aluminium foil bisa dikantongin. Tapi ya mohon maaf kalau yang bawa yang agak kaleng-kaleng kan agak susah Pak. Sekarang saya sudah ciptakan yang dengan packaging aluminium foil. Itu ya, jadi siap-siap kalau misalnya ketemu benar-benar ikan kecil ada mau berteori bahwa ikan kecil harus amis ya tambahin amisannya berupa tuna. Oke, ada lagi? Ini door prize-nya cuma 10 loh. Yang nanya banyak banget, ntar kurang. Ya kan itu kan masalah air ya. Air itu kan ada yang coklat sama yang hijau. Nah itu pengaruhnya ke amis apa ke wangi? Sebenarnya sih yang gampang kayak tadi yang sudah dikasih tahu sama Kang Ito. Dasarnya yang penting mah amis. Kalau udah amis gampang buat ngerubah ke wangi. Tapi kalau udah wangi biasanya agak sulit sih sebenarnya ke situ. Tapi yang paling aman itu amis. Tinggal kita bagaimana antisipasinya di kolam. Ketika mau misalkan kita setting ke wangi, tinggal ngambil esen. Tapi kalau misalkan merubah ke amis kan butuh esennya agak banyak sih sebenarnya. Hanya itu aja. Jadi kalau menurut itu tadi kesimpulannya adalah kita setting umpan paling aman adalah umpan amis. Waktu di kolam kita sediakan esen sebagai aroma. Untuk naikin aroma wanginya ya kita tambahin aroma wangi yang kuat. Ada lagi? On time banget nih. Pas. Gak ada lagi? Kayak di setting ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bukan saya sok pinter, tapi saya hanya sharing. Ya, hanya sharing dari pengalaman saya. Tolong dibagikan ini. Tadi yang bertanya, Iran, ada souvenir. Terima kasih. Yang tadi bertanya dibagi satu-satu. Insya Allah cukup. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada semacam pengen konsultasi, silahkan kontak ke WA saya atau ke website kita atau ke Facebook. Facebook saya sudah nggak bisa terima pertemanan karena sudah sangat-sangat overload. Sudah ada 2.000 lagi yang ngantri, saya cuma 5.000. Dan sementara saya belum punya medsos admin ya. Saya lagi butuh medsos admin. Promosi ya, yang mau ngelamar silahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.